Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Nah, ini gue pengen update ya sedikit soal ekonomi kalender hari ini gitu. Hari ini datanya udah keluar, ada Core PC Price Index, ada PC Price Index. Ini semuanya datanya ini sesuai gitu sama forecast. Bisa dibilang inflasi itu berhasil dikendalikan ya oleh The Fed gitu. Terus habis itu kita lanjut ke Chicago PMI. Ini datanya cenderung turun ya, dari forecastnya itu 46,6 jadi 41,5. Ini bisa dibilang bad for USD. Jadi nanti kita lihat aja price action BTC itu kayak gimana. Terus lanjut lagi ke Michigan, baru juga keluar jam 9 malam tadi. Itu di yang 1 year itu turun ke 4,8%. Terus yang 5 year ini juga turun nih ke 3,5%. Kita akan langsung lihat dampaknya ke FedWatch Tool. Nah, untuk FedWatch Tool ini angka probabilitasnya ini tetap ya di 87,2, nggak terlalu banyak bergerak. Kita coba ke probabilities. Sama nih, di probabilitiesnya ini ada kemungkinan di bulan 10 nanti akan ada pemotongan suku bunga juga nih, sebanyak 44,7%. Jadi kemungkinan ada 2 kali rate cut nih di bulan 9 sama bulan 10. Cuma nanti kita perlu lihat juga datanya kayak gimana. Apa yang perlu kita lihat datanya ya inflasi, ketenaga kerjaan. Nanti juga kita akan lihat gitu gimana reaksi dari The Fed dan dari data-data yang nanti keluar ya. Terus tadi gue belum sempat bahas soal ETF flow. Kan tadi kan datanya itu yang BlackRock belum keluar ya. Nah, sekarang udah keluar nih. Ternyata BlackRock ada pembelian sebanyak 63,7 juta dolar. Untuk tanggal 28 bisa dibilang itu ETF-nya itu infonya sebesar 178,9. Terbilang lumayan ya, tapi belum mampu untuk menutup outflow di tanggal 15 sampai 22 kemarin gitu. Terus kita lanjut ke Ethereum. Nah, justru Ethereum ini terbilang sangat kecil gitu kemarin inflow-nya. BlackRock cuman beli 67,6 juta dolar dan total infonya itu 39,1 juta dolar karena ada beberapa ETF itu yang outflow gitu. Jadi segitu untuk pembahasan news dan market update. Kita lanjut ke price action. Nah, untuk price action sendiri di BTC kita bisa lihat ya, dia nggak mampu untuk mempertahankan trendline ini. Trendline udah ke break, terus habis itu retest, terus ternyata dia turun lagi. Dan sekarang dia lagi ongoing retest ke low point ini. Kalau misalnya dia break closing di bawah sini sesuai dengan technical analysis yang tadi kita udah bahas ya, kemungkinan dia bisa nyampe ke demand daily ini nih. Demand daily ini kisaran 107 sampai dengan 105.000 gitu. Hopefully dia bisa ketahan ya di sini. Kalau misalnya dia nggak ketahan, otomatis ya mungkin bisa aja ngisi ke fair value gap ini di daily kayak gitu. Terus kita lanjut ke Ethereum nih. Ethereum sesuai ya sama infonya, infonya kan kecil banget tuh yang ETF. Jadi ya sama juga, dia nggak mampu mempertahankan low point ini nih, dan dia langsung retest ke demand 4 hour-nya dan demand daily-nya. Kalau misalnya 4 hour-nya ini nggak mampu untuk menahan, ya otomatis dia langsung retest ke demand daily-nya. Dan hopefully banget ini bisa ketahan sih dua demand ini. Kalau enggak, Ethereum bisa turun lebih jauh lagi, bahkan bisa menyentuh ke order block ini atau ngisi fair value gap ini. Gue nggak mau terlalu predicting the market ya, jadi kita lihat aja nanti di strukturnya itu kayak gimana gitu. Ini kan kita bisa lihat ya, swing high, swing low terakhir untuk 1 hour aja di sini gitu. Dan kalau misalnya dia break, ini closing seperti ini, ya 1 hour-nya pindah gitu. Supply 1 hour-nya pindah ke sini. Tapi kita lihat price action-nya nanti ini lagi ada di demand, bukan action yang bagus kalau misalnya kita ambil short sekarang. Dan tadi pertama ada Bro Aceng nih. Aceng ada request untuk analisa APU. Terus juga ada Bro Cari Taulur untuk request analisa SUI. Ya, kita bahas sama-sama ya. Dari pertama itu APU dulu. Nah, untuk APU sendiri sebenarnya dia lagi ada di bawah banget ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia breakdown dari sini, ini boleh diconsider untuk di cut loss sebenarnya. Cuman kita lihat dulu dari price action-nya. Ini last supply-nya. Cuman gue nggak mau tulis karena dia belum breakdown nih di sini. Kita lanjut aja langsung ke wait. Gue harus tandain ini dulu nih. Ini dia.
SNR krusial dari APU USD. APU USD ada SNR di sini. Sekarang dia lagi ketahan sebenarnya ya di area weekly ini. Price actionnya itu nggak mampu untuk tembus SNR ini. Nah, untuk daily-nya gimana nih daily-nya? Coba kita lihat. Daily-nya MSS di sini, terus abis itu dia turun, retest, terbang, terus abis itu sekarang ketahan di sini. Well, actually, gue bisa bilang kalau daily-nya APU ini dia still bullish ya. Kenapa still bullish? Karena dia nggak mampu untuk men-take out low ini gitu. Cuman, ya balik lagi ya, dia just consolidating gitu. Secara daily sih di bullish ya. So, nggak perlu terlalu khawatir. Kalau misalnya dia daily-nya closing di bawah demand daily ini, mungkin bisa di-consider untuk di-cut loss. Tapi balik lagi, not financial advice. Hati-hati dalam mengambil keputusan investasi di kripto. Apalagi APU ini meme coin, so be careful. Lanjut lagi ke 4 hour. Walaupun ini ke demand daily-nya berapa ya? Oh, lumayan ya, 23% ya. Mesti hati-hati aja sih, karena di 4 hour-nya ini dia bearish. Ini supply 4 hour. Di 1 hour-nya gimana nih? Di 1 hour-nya dia bearish juga. Inilah supply-nya. Kalau misalnya dia tembus dan closing di bawah ini, bisa di-consider kalau pullback terakhir untuk supply-nya tuh di sini. Tapi kan belum nih, jadi gua nggak mau taruh itu dulu. Jadi basically 4 hour sama 1 hour-nya itu still bearish ya. Kalau misalnya mau nambah barang atau misalnya mau akumulasi, mending nunggu 1 hour sama 4 hour-nya ini bullish dulu. Mungkin kita bisa expect price action-nya kayak gini. Dia akan bikin lower low dulu, lower low, terus retest nih ke daily, terus habis itu mungkin sweep dulu. Nah, di sini baru di-consider untuk beli lagi gitu. Cuman untuk sekarang 4 hour sama 1 hour-nya itu still bearish walaupun daily-nya bullish. Dan consider juga di SNR ini untuk TP parsial, karena kita tahu bahwa price action ini masih sulit banget nih, ketahan banget di SNR ini. Udah beberapa kali retest nih, kita lihat di sini, ini jadi support, terus abis itu jadi resisten, terus abis itu baru dia bisa terbang, dan di sini balik lagi jadi resisten gitu, dan dia belum mampu untuk nge-take out SNR ini. Seperti itu untuk APU. Terus kita lanjut ke SUI. Nah, untuk SUI, beda banget ya sama tadi APU ya. Jadi SUI ini bisa dibilang bullish, masih ketahan di SNR krusial ini. Ini SNR pertama. Terus habis itu kita lihat ke weekly-nya. Weekly juga still bullish. Gue bisa bilang kalau last pullback-nya itu ada di last pullback untuk weekly itu di sini. Nah, di main weekly. Dan ini ya udah jelas ini resistance karena ini adalah all time high-nya. Terus lanjut ke daily. Kan tadi kita udah lihat nih weekly-nya itu bullish gitu. Dan dia masih jauh banget. Kalau misalnya kita tarik nih Fibonacci nih. Nah, dia bahkan retrace 50% aja nggak ada gitu. Jadi ini bisa dibilang price action yang lumayan strong. Sekarang kita coba lihat di daily-nya ya. Di daily-nya itu ini udah MSS di sini. Terus abis itu dia balik lagi nih jadi bearish, terus abis itu jadi bullish lagi. Bisa dibilang SUI ini lagi consolidating ya. Nah, so ini MSS lagi. Dan sekarang daily-nya dia lagi bearish. Dengan last high-nya ada di sini. Supply daily. Dan inilah supportnya. Sekarang lagi testing nih ke supportnya. Kalau misalnya dia berhasil untuk nge-take out support ini, closing daily-nya di bawah ini, kita baru bisa pindahin high point-nya ke sini. Tapi kita perlu confirmation dulu dia closing di mana. Dan untuk 4 hour-nya, sebenarnya 4 hour-nya itu bullish ya. Gue bisa bilang bullish kenapa? Soalnya dia udah MSS nih di sini. Dan dia demand-nya di sini. Oke. Untuk price action-nya SUI di 4 hour ini lumayan nyesek ya. Dia lagi bermain di demand 4 hour tapi nggak mampu untuk creating higher high lagi gitu. So basically si SUI ini masih struggle banget
Price actionnya karena ini lemah, gue expect-nya dia bisa nge-break support ini dulu ya, untuk mungkin dia retest ke area SNR nih. Oke, kayak gitu sih paling. Terus gimana kalau misalnya mau swing trade di sini? Untuk swing trade sebenarnya gue bisa bilang ini lumayan telat ya bro. Soalnya kenapa? Soalnya dia di sini tuh harusnya bisa gitu kalau misalnya mau swing trade, atau misalnya minim-minim di sini karena udah ada konfirmasi untuk dia MSS gitu di sini ya. Tapi kalau di sini mungkin bisa, kalau mau swing trade itu kita perlu konfirmasi untuk break trendline ini dulu, dan dia 4 hour sama 1 hour-nya bullish dulu gitu. Kalau sekarang sih gue nggak saranin untuk swing trade dulu ya. Kenapa? Soalnya dia masih consolidating. Di gambaran besarnya aja dia consolidating gitu. Kita lihat di time frame besar dia konsolidasi di sini. Ini untuk weekly-nya aja trading range kita sebesar ini nih. Dan sekarang secara satu candle ini satu minggu loh. Satu candle satu minggu dia cuman bergerak di sini gitu. Jadi menurut gua perlu kita cari konfirmasi baru nih untuk kalau mau swing trade di SUI kayak gitu. Nah tambahan deh, mungkin kalau misalnya mau swing, kita perlu pertama ngeliat price actionnya. Kalau misalnya dia udah nyampe di SNR ini, kalau SNR ini nggak mampu menahan, ya mungkin dia bisa aja retest ke order block ini. Kita juga perlu lihat nih nanti di lower time frame-nya kayak gimana. Kalau misalnya lower time frame-nya nggak mampu juga untuk bullish di order block ini, ya tunggu aja nanti dia di lower time frame-nya bullish dulu ya bro. Kita lihat area SNR ini dan juga kita lihat di order block ini gitu. Memang dia secara daily itu masih bearish ya, karena di sini kan dia MSS nih, tapi MSS-nya juga kayak bukan pullback gitu. Jadi kita perlu lihat kalau misalnya seandainya dia nyampe ke area ini, atau kalau misalnya mau, ini kan sebenarnya kan bisa dibilang dia nggak confident gitu untuk nge-break resistance ini. So itu mungkin dari gua. Selanjutnya kita akan lihat price actionnya ke depannya nanti kayak gitu. So that's gonna be the update untuk video kali ini. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you and see you in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.